Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah hari yang ke-6 dalam program 10 hari doa menjelang hari Pentakosta. Judul renungan pada hari ini adalah Roh Kudus memberi karunia untuk membangun jemaat. Natsnya saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 7, 11 dan 12. Saya bacakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus itu disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, kepada masing-masing anggota ini diberi namanya karunia rohani. Jadi kita yang sudah percaya Kristus itu diberi namanya karunia-karunia rohani. Nah, karunia rohani itu adalah sebuah kemampuan khusus yang Tuhan berikan pada saat kita percaya kepada Yesus. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mencatat ada sekitar kurang lebih 21 karunia rohani. Itu tercatat di kitab pertama Korintus, ada di kitab Roma, dan ada di kitab Efesus. Nah, karunia rohani itu beda dengan bakat. Nah, bakat itu adalah sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir. Nah, mungkin itu adalah turunan dari orang tua. Nah, tetapi kalau karunia rohani itu adalah kita miliki waktu kita percaya. Nah, bakat itu harus dilatih dan dikembangkan. Nah, sedangkan karunia rohani itu ada yang bisa dilatih dan dikembangkan, yang sifatnya natural, tetapi ada karunia rohani yang tidak bisa dilatih dan dikembangkan, yang sifatnya supranatural, seperti karunia bahasa lidah, karunia melakukan mujizat. Ini nggak bisa dilatih, kita nggak bisa latih makin lincah berbahasa lidah, nggak bisa. Kita nggak bisa latih makin bisa bikin mujizat, karena ini sifatnya supranatural. Tetapi bakat itu bisa menjadi karunia rohani ketika itu dipersembahkan untuk Tuhan, ketika itu dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, kita menemukan orang-orang yang diberi karunia lebih dari satu. Mereka ini punya karunia lebih dari satu. Seperti kita lihat ada Apolos, kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa Apolos itu adalah seorang percaya yang punya karunia lebih dari satu. Dia punya karunia berkhotbah, punya karunia mengajar, punya karunia pengetahuan. Katakan dia mahir soal kitab-kitab suci. Lalu ada juga kita tahu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus juga itu adalah seorang percaya yang punya karunia lebih dari satu. Dia punya karunia penggembalaan, punya karunia berkhotbah, punya karunia menasehati, punya karunia memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah percaya Kristus, sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti diberikan satu atau lebih karunia rohani Bapak Ibu. Nah, hanya persoalannya adalah mungkin kita belum menemukan apa karunia rohani dalam kehidupan kita. Nah, makanya perlu kita berdoa kepada Tuhan untuk cari tahu dan minta apa karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Bapak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia rohani ini diberikan Tuhan, tujuannya ada dua. Yang pertama,
adalah untuk pekerjaan pelayanan. Di ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi Tuhan berikan kita karunia-karunia rohani, tujuannya yang pertama adalah untuk pekerjaan pelayanan. Teks aslinya diakonia. Nah, kita tahu bahwa ada 3 tugas panggilan gereja, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada namanya koinonia atau bersekutu. Yang kedua ada namanya marturia atau bersaksi, dan yang ketiga adalah diakonia atau melayani. Nah, diakonia ini mencakup beberapa aspek. Nah, di diakonia ini ada pelayanan sosial dalam gereja, ada pelayanan pengajaran, ada pelayanan pastoral, juga ada pelayanan-pelayanan praktis yang lainnya. Nah, jadi setiap kita diperlengkapi dengan karunia rohani. Tujuannya yang pertama adalah untuk pekerjaan pelayanan, untuk pekerjaan diakonia. Yang kedua, karunia-karunia rohani ini diberikan Tuhan. Tujuannya yang kedua adalah ayat 12b, untuk pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan ayat 12b, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Siapa itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu adalah gereja. Gereja itu siapa? Nah, gereja dalam konteks ini merujuk kepada komunitas orang-orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, karunia rohani diberikan kepada setiap anggota tubuh Kristus agar di dalam komunitas ini terjadi ayat 13 sampai ayat 16. Kalau kita baca selanjutnya ayat 13, terjadi apa? Terjadi ada kesatuan dalam iman, mengalami pertumbuhan iman, menjadi komunitas yang dewasa dalam iman, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, sekte-sekte di luar kekristenan, menjadi komunitas yang hidup dalam kasih. Jadi kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Tujuannya yang kedua adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita yang sudah percaya Kristus, firman Tuhan katakan dalam Roma, mari kita pakai karunia rohani itu dengan rajin, dengan iman kita, dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita, terus dilatih, terus dikembangkan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus kiranya dimuliakan dalam kehidupan kita dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Mari kita cari karunia rohani kita latih terus dan kembangkan terus karunia itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kami hamba-hambamu Pulau Bali untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Amin.